Kala itu di suatu daerah di Jawa Timur, kisaran tahun 2011. Namaku Landung, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas negeri di kota Jember. Kehidupanku sehari-hari cukup sederhana. Aku tinggal di sebuah rumah kos kecil yang hanya dihuni oleh 4 orang. Selain diriku, ada Bram, teman kuliah sekaligus sahabat karibku. Bang Sahat, seorang pengacara muda dengan karier yang mulai menanjak. Dan Mas Sigit, seorang dosen di universitas swasta yang lebih tua. Meskipun latar belakang kami sangat beragam, kedekatan yang terjalin selama 4 tahun tinggal bersama membuat kami sudah seperti keluarga. Di antara kami, Bang Sahat bisa dibilang paling berada. Dengan pekerjaannya yang mapan, ia kerap memanjakan kami dengan traktiran dan ajakan jalan-jalan. Ia sosok yang murah hati, meskipun sering terlihat sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut banyak waktu. Di sisi lain, Mas Sigit, sebagai penghuni tertua, memiliki sifat yang sangat dewasa dan bijak. Sebagai dosen, kecerdasannya sering menjadi penyelamat bagiku, terutama saat aku mengalami kesulitan menyelesaikan tugas kuliah. Namun, ada satu hal menarik dari Mas Sigit. Ia punya ketertarikan mendalam pada hal-hal mistis. Kadang-kadang, ia bahkan melakukan ritual-ritual aneh di tempat kos. Sesuatu yang awalnya membuatku dan Bram agak canggung. Tetapi lama-kelamaan kami terbiasa. Pada suatu bulan Juni, aku dan Bram sedang berada di masa-masa kritis menyelesaikan skripsi. Bab 4. Bagian yang sangat menguji kesabaran dan ketekunan kami, membuat hari-hari kami dipenuhi dengan rasa stres dan kurang tidur. Saat itulah Bang Sahat datang dengan tawaran yang sulit ditolak, liburan ke Bali. Awalnya aku dan Bram ragu, mengingat tumpukan pekerjaan akademik yang belum selesai. Namun, janji Mas Sigit untuk membantu menyelesaikan skripsi sepulang dari liburan menjadi alasan kuat bagiku untuk menerima ajakan tersebut. Liburan bersama Bang Sahat bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa bulan sebelumnya, kami juga pernah diajaknya berlibur ke Jogja, di mana ia menanggung semua biaya. Kali ini, Bali menjadi tujuan. Dan kami pun mengadakan semacam rapat kecil di ruang tengah kos untuk merencanakan perjalanan. Setelah diskusi singkat, kami sepakat untuk berangkat keesokan malam, pukul 9, agar bisa sampai di Kuta pada pagi hari. Persiapan pun segera dilakukan, barang-barang dikemas, kendaraan disiapkan, dan semua perencanaan dimatangkan. Malam keberangkatan pun tiba. Bang Sahat dengan mobil barunya yang masih mengilap menjadi pengemudi. Aku duduk di kursi depan sebagai navigator, sementara Bram dan Mas Sigit berada di kursi belakang. Perjalanan dimulai dengan suasana ceria. Di sepanjang jalan, kami saling melempar candaan, mengisi perjalanan dengan tawa yang membuat waktu terasa singkat. Namun, keceriaan itu mulai berkurang ketika kami memasuki kawasan Gunung Gumitir, daerah pegunungan dengan jalanan berkelok-kelok yang terkenal akan suasananya yang gelap dan sepi. Saat itu, aku memperhatikan Bang Sahat beberapa kali menguap. Kekhawatiran mulai merayap di benakku, sehingga aku menawarkan diri untuk menggantikan posisi menyetir. Namun, Bang Sahat menolak dengan alasan masih sanggup melanjutkan. Meski aku mencoba mengalihkan perhatian dengan obrolan ringan, suasana di luar mobil terasa semakin aneh. Jalan yang kami lalui begitu sunyi, tidak ada satupun kendaraan lain yang berpapasan. Lebih mencurigakan lagi, tidak ada penerangan jalan yang seharusnya ada. Aku teringat, beberapa minggu sebelumnya aku melewati jalur yang sama dalam perjalanan menuju Banyuwangi, dan lampu jalan di sana cukup terang. Aku benar-benar merasa ada yang tidak beres dengan perjalanan ini. Ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan.
Andai Mas Sigit tidak tertidur, mungkin ia bisa membantu menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai orang yang akrab dengan dunia mistik, ia kerap kali mampu membaca situasi ganjil. Namun, aku tak punya cukup keberanian untuk membangunkannya, apalagi saat ini semua yang kurasakan hanya bersumber dari naluri. Pikiran itu terus berputar di kepalaku, menambah keresahan di tengah kegelapan yang mengurung jalanan. Tak lama kemudian, mataku menangkap sebuah gapura besar dengan ukiran khas, bertuliskan, "Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu pasti bahwa ini bukan jalan yang seharusnya kami lalui. Dengan spontan, aku berkata pada Bang Sahat, "Bang, kita salah jalan. Ini bukan jalur ke Bali. Tadi aku lihat gapura Taman Nasional Alas Purwo," seruku panik. Namun, ekspresi wajah Bang Sahat menunjukkan keraguan, seolah ia tak percaya dengan perkataanku. "Dari tadi aku fokus menyetir, nggak ada gapura apapun," balasnya sambil meminggirkan mobil. Suaranya terdengar setengah kesal, setengah bingung. Perselisihan kecil pun terjadi di antara kami. Aku bersikeras bahwa gapura itu benar-benar ada, sementara Bang Sahat menganggapku hanya berhalusinasi karena lelah atau mengantuk. Demi membuktikan ucapanku, kami berdua turun dari mobil untuk mengecek keadaan sekitar. Aku menelusuri jalan beberapa meter ke belakang, mencoba mencari jejak gapura yang jelas-jelas kulihat tadi. Anehnya, sejauh apapun kami melangkah, tidak ada tanda-tanda keberadaan gapura tersebut. Jalanan hanya tampak lengang dan gelap, dihiasi bayang-bayang pepohonan yang berdiri seperti raksasa hitam di sepanjang tepi jalan. "Kamu pasti ngantuk, Dung. Mungkin tadi kamu salah lihat," ujar Bang Sahat dengan nada yang mulai kesal. Aku ingin membantah, tapi bahkan aku sendiri mulai meragukan apa yang kulihat. Dengan perasaan tidak nyaman, kami kembali ke mobil. Bram dan Mas Sigit masih tertidur pulas di kursi belakang, tampak tak terganggu sedikit pun oleh kegaduhan kecil kami tadi. Perjalanan pun dilanjutkan, meskipun pikiranku masih dipenuhi rasa curiga. Perasaan lelah bercampur gelisah membuatku semakin sulit berpikir jernih. "Kayaknya kamu butuh ngopi. Kita cari warung dulu ya," usul Bang Sahat, mencoba mencairkan suasana. Aku hanya mengangguk pelan, setuju tanpa berkata-kata. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah warung kopi sederhana terlihat di sisi jalan. Bang Sahat segera menepi dan memarkirkan mobilnya. Aku membangunkan Bram dan Mas Sigit dengan pelan. "Ayo bangun, kita istirahat dulu," ujarku. Mereka perlahan membuka mata, terlihat sedikit linglung sebelum akhirnya mengikutiku masuk ke dalam warung. Tempat itu sangat sederhana, dengan dinding bambu yang sudah tua dan meja-meja kayu usang yang diatur seadanya. Seorang lelaki setengah baya menyambut kami dari balik meja kayu kecil. Wajahnya penuh guratan usia. "Mau pesan apa, Mas?" tanyanya ramah. Aku, Bram, dan Bang Sahat kompak memesan kopi hitam. Namun, Mas Sigit tampak aneh. Ia hanya berdiri di tempat, matanya memandang berkeliling seolah mencari sesuatu. Wajahnya menyiratkan kebingungan, lalu ia bertanya kepada pemilik warung, "Ini daerah mana ya, Pak?" Suaranya tenang, tapi ada nada tegas yang membuat pertanyaan itu terdengar serius. Bapak pemilik warung tersenyum kecil. "Ini daerah Gumitir, Mas," jawabnya santai sambil mengaduk kopi yang baru saja dituangkan. Namun, respon sederhana itu justru membuat Mas Sigit berubah. Tatapannya tajam, hampir tak berkedip, seperti sedang memerhatikan sesuatu. Aku memperhatikan dari samping, bingung dengan apa yang terjadi. Mas Sigit tampak terpaku pada sosok lelaki tua itu, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Bram, yang duduk di sebelahku, tampak tak peduli, sibuk menguap sambil memijat lehernya yang pegal. Naluriku terus berbisik,
mengatakan bahwa Mas Sigit merasakan sesuatu yang ganjil sejak awal. Tatapan matanya yang tajam ke arah bapak pemilik warung, gerak-geriknya yang cenderung diam, semuanya seolah menyiratkan ia sedang membaca sesuatu yang tak bisa kami lihat. Aku semakin yakin ketika pesanan kopi kami tiba. Saat itu, Bram dengan wajah lelah, meraih cangkir kopinya dan bersiap meminum. Namun, secepat kilat, Mas Sigit menepis tangannya. Cangkir kopi itu tumpah, membuat kopi hitam menggenang di meja bambu. Belum sempat kami memahami apa yang terjadi, suasana mendadak berubah. Warung itu lenyap. Dinding bambu yang tadi melingkupi kami tak lagi ada. Meja, kursi, bahkan bapak tua pemilik warung menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kami berempat, terduduk di tanah berumput di pinggir jalan yang gelap. Aku terpaku, mataku melirik ke kanan dan kiri, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bram dan Bang Sahat juga terdiam, wajah mereka memucat dalam keterkejutan. Di sisi lain, Mas Sigit tampak memejamkan mata, mulutnya bergerak pelan, seperti mengucapkan doa atau mantra. Ingatan tentang Gapura. Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo, yang sempat kulihat tadi malam, langsung menyeruak ke benakku. Apa yang terjadi saat ini terlalu aneh untuk dijelaskan. Kemungkinan terburuk mulai menghantui pikiranku. Mungkinkah kami terjebak di alam gaib Alas Purwo, tempat yang dikenal sebagai salah satu kawasan paling mistis di Indonesia? Kengerian itu semakin nyata, membuat tubuhku terasa dingin meskipun udara di luar mobil cukup lembab. Setelah beberapa saat, Mas Sigit membuka matanya. Wajahnya serius, dan suaranya terdengar berat saat ia berkata, "Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Jangan banyak bertanya. Sekarang kita masuk mobil." Aku, Bram, dan Bang Sahat mengikuti instruksinya tanpa banyak protes. Ketegangan di wajah Mas Sigit sudah cukup menjadi alarm bahwa situasi ini jauh lebih serius dari yang kami duga. Setelah masuk ke dalam mobil, Mas Sigit akhirnya mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa warung yang kami singgahi tadi bukanlah warung biasa, melainkan warung gaib yang dihuni oleh makhluk lelembut, salah satu penunggu Alas Purwo. Penjelasannya membuat bulu kudukku meremang. "Kalian terutama Bram harus bersyukur," katanya dengan suara pelan namun penuh tekanan. "Karena kalau kopi itu sempat diminum, kita mungkin sudah hilang di sini. Susah sekali untuk kembali ke dunia nyata." Kalimat itu membuat jantungku berdebar lebih kencang. Mataku melirik Bram yang tampak masih syok, mungkin menyadari betapa berbahayanya situasi yang nyaris menjeratnya. Mas Sigit juga menyadari bahwa sejak tadi kami berada di jalan yang salah. Entah bagaimana, kami tersesat ke tempat yang tidak seharusnya. Ia memerintahku untuk menggantikan Bang Sahat menyetir. Dengan tangan gemetar, aku mengangguk dan duduk di kursi kemudi. "Sekarang kita putar balik," katanya singkat. "Jangan berhenti untuk alasan apapun, dan apapun yang melintas, tabrak saja. Berbahaya kalau kita berhenti di sini." Jalanan kembali sunyi, hanya diterangi lampu mobil yang samar-samar menerangi jalan gelap di depan kami. Kegelapan terasa pekat, dan setiap kali aku melirik ke jendela, bayangan pepohonan di kanan dan kiri jalan seolah-olah menyembunyikan sosok-sosok yang tengah mengintai. Aku tidak bisa menghilangkan rasa bahwa ada mata-mata tak kasat yang memperhatikan setiap gerakan kami. Tak jauh dari tempat warung gaib tadi, tiba-tiba terdengar suara letusan ban yang memekakkan telinga. Mobil oleng sebentar sebelum aku berhasil mengendalikannya dan menepikan ke sisi jalan. Kami saling berpandangan dalam diam. Tak satu pun dari kami berani turun untuk memeriksa. Aku tahu, rasa takut bukan hanya menyelimutiku. Ketegangan menyelimuti kami semua, membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Setelah beberapa menit perdebatan kecil, di mana masing-masing dari kami mencoba menghindar untuk turun, akhirnya Mas Sigit menarik napas panjang. "Baik, aku turun dulu," katanya.
meskipun suaranya terdengar tidak sepenuhnya yakin. Aku dan Bang Sahat akhirnya mengikuti dari belakang. Di tengah suasana gelap dan dingin yang semakin mencekam, kami bekerja sama mengganti ban mobil yang meletus. Jantungku terus berdetak tak beraturan, sementara pikiranku sibuk mencari cara untuk tetap tenang. Namun, ketegangan itu berubah menjadi kepanikan luar biasa ketika kami selesai memasang ban cadangan dan menyadari satu hal yang sangat mengejutkan, Bram tidak ada. Aku segera mengintip ke dalam mobil, berharap ia hanya tertidur di kursi belakang. Namun, yang kutemukan adalah ruang kosong. Tidak ada Bram. Sekeliling kami pun tampak sunyi senyap, tanpa jejak kehadiran sahabatku itu. "Bram! Bram!" teriak Mas Sigit dengan nada tinggi. Suaranya menggema di antara pepohonan, tapi tak ada jawaban sama sekali. Otakku langsung menyimpulkan kemungkinan terburuk. Bram hilang, dan entah oleh apa atau siapa. Tubuhku terasa kaku, sementara rasa takut mulai menguasai pikiranku. Mas Sigit tampak lebih tegas dan waspada. "Masuk mobil sekarang," perintahnya. Aku dan Bang Sahat segera menurut tanpa banyak bertanya. Begitu kami duduk di dalam mobil, Mas Sigit menoleh kepadaku. "Putar balik ke tempat warung tadi," katanya tegas. Dengan suara yang lebih pelan namun terdengar mengancam, ia melanjutkan. "Kalau kita terlambat, aku takut Bram sudah dibawa jauh ke alam lain." Kalimat itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku tak tahu harus berkata apa. Dalam situasi seperti ini, rasanya hanya Mas Sigit yang paling tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Tanpa berpikir panjang, aku segera menyalakan mesin mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju tempat warung gaib tadi. Ketegangan di dalam mobil sangat terasa. Hanya suara deru mesin dan gesekan ban dengan jalan yang terdengar. Dalam hitungan menit, kami tiba di lokasi yang seharusnya menjadi tempat warung tadi. Namun, lagi-lagi, hanya tanah lapang yang ada di hadapan kami. Tidak ada tanda-tanda warung bambu atau sosok bapak tua penjaganya. Mas Sigit segera turun dari mobil dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar aku ikut bersamanya. Dengan ragu, aku melangkah keluar. Mas Sigit berdiri tegak di tengah tanah lapang. Mulutnya terus komat-kamit seperti sedang membaca doa atau mantra. Pandangan matanya tajam, menyapu ke segala arah, seolah-olah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Aku berdiri di belakangnya. Tubuhku bergetar hebat karena rasa takut yang semakin memuncak. Suasana hening itu tiba-tiba pecah ketika terdengar suara dari dalam mobil. Suara itu seperti percakapan, namun bukan suara kami bertiga. Perlahan, aku melangkah ke arah mobil, mencoba mencari sumber suara. Saat mendekat, aku melihat Bang Sahat sedang duduk di kursi depan, berbicara sendiri dengan bahasa Jawa halus yang sangat fasih. Jantungku hampir berhenti berdetak. Bang Sahat adalah orang Batak yang tak mungkin menguasai bahasa Jawa, apalagi dalam bentuk tutur yang halus dan formal. Kejadian ini membuatku yakin bahwa Bang Sahat sedang kesurupan. Aku mundur beberapa langkah, takut mendekat. Mas Sigit, yang sepertinya menyadari hal itu, segera masuk ke dalam mobil. Dengan cekatan, ia menekan kuat-kuat kening Bang Sahat, sambil mengucapkan sesuatu dengan nada tegas. Tidak butuh waktu lama, tubuh Bang Sahat melemas, dan ia terjatuh ke sandaran kursi, tak sadarkan diri. Aku hanya berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Bingung, takut, dan cemas bercampur aduk dalam pikiranku. "Ikut aku," ujar Mas Sigit tiba-tiba, suaranya tetap terdengar tegas. Aku menurut, mengikuti langkahnya kembali masuk ke mobil. Namun kali ini, Mas Sigit meminta kami melanjutkan perjalanan ke arah hutan, bukan kembali ke jalur utama. Aku tahu ini berbahaya, tapi ini satu-satunya cara untuk menemukan Bram, katanya sambil menatap lurus ke depan. Aku menyetir dengan hati-hati, mencoba tetap fokus meskipun pikiranku dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba, di depan mobil,
kami melihat sosok samar berkelebat di antara pepohonan. Pakaian yang dikenakan sosok itu sangat familiar. Warna dan coraknya mirip dengan yang dikenakan Bram saat kami berangkat tadi. "Itu Bram!" seruku spontan. Namun, Mas Sigit langsung menahanku. "Tunggu, jangan keluar. Itu mungkin bukan Bram," ujarnya dengan nada bergetar. Mas Sigit lalu menatapku tajam. "Kalau sebentar lagi kamu mencium aroma pandan, jangan bergerak sedikit pun, apapun yang terjadi. Kalau kamu bergerak, apalagi lari, kamu akan bernasib sama seperti Bram." Aku tak mengerti apa hubungan aroma pandan dengan kejadian aneh ini. Namun, di tengah ketakutan yang melingkupi pikiranku, aku tahu bahwa mempercayai Mas Sigit adalah satu-satunya pilihan yang kumiliki. Ketika aroma pandan mulai tercium samar-samar, tangan Mas Sigit tiba-tiba memberi isyarat agar aku menghentikan mobil. Dengan cepat, aku menekan pedal rem, dan mobil berhenti di pinggir jalan yang sunyi dan gelap. Mas Sigit menatap ke arah hutan yang membentang seperti jurang hitam tak berdasar. "Tunggu di sini, jangan keluar mobil apapun yang terjadi. Jaga Bang Sahat tetap di dalam," katanya tegas sebelum membuka pintu dan turun. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tak berani memprotes atau bertanya. Dalam waktu singkat, ia sudah berjalan menuju kegelapan, hingga akhirnya lenyap di telan pekatnya malam. Kini aku hanya berdua dengan Bang Sahat yang masih tak sadarkan diri di kursi belakang. Kesunyian semakin terasa berat. Suara malam yang biasa terdengar di daerah hutan pun tampak absen. Tangan dan kakiku gemetar hebat, dan setiap detik berlalu terasa seperti berjam-jam. Ketakutan membayangi pikiranku, membuat tubuhku terasa terkunci di kursi pengemudi. Tiba-tiba, suara dari kursi belakang membuatku tersentak. Bang Sahat mulai bergerak, lalu perlahan membuka matanya. "Dung, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara serak. Aku mencoba menjelaskan situasinya sepelan mungkin, berharap ia tidak panik. "Suasana sedang tidak baik, Bang. Mas Sigit masuk ke hutan mencari Bram. Kita disuruh tetap di sini," bisiku, berusaha membuatnya tetap tenang. Namun, tanpa diduga, Bang Sahat bergerak cepat membuka pintu mobil. Aku langsung panik dan mencoba menghentikannya. "Bang, jangan keluar. Mas Sigit bilang kita nggak boleh keluar mobil apapun yang terjadi," seruku sambil meraih lengannya. Tapi ia bersikeras. "Aku cuma mau buang air kecil, Dung. Aku nggak tahan lagi," jawabnya dengan nada mendesak. Aku terus mencoba menahannya, tapi kekuatan Bang Sahat terlalu besar untuk kutahan dari kursi pengemudi. Akhirnya, ia berhasil turun. Dengan hati berat, aku hanya bisa memperhatikan sosoknya berjalan menjauh dari mobil. Ketakutanku semakin besar, terutama teringat pesan Mas Sigit tentang bahaya yang mengintai jika kami melanggar instruksinya. Namun, beberapa detik kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kejauhan, aku mendengar suara Bang Sahat tertawa keras, terbahak-bahak. Suara itu menggema di antara pepohonan, terdengar semakin nyaring dan menakutkan. Tubuhku langsung kaku. Tawa itu terlalu ganjil, terlalu asing untuk situasi seperti ini. Aku yakin sesuatu telah menguasainya. Bang Sahat pasti kesurupan. Tubuhku semakin gemetar, dan pikiranku dipenuhi rasa takut. Bram yang hilang entah di mana, Mas Sigit yang masuk ke dalam kegelapan hutan tanpa kabar, dan kini Bang Sahat yang bertingkah aneh. Semua ini membuatku hampir kehilangan akal. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Aku merasa benar-benar terjebak dalam situasi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Tidak mungkin aku hanya duduk di mobil sementara suara tawa Bang Sahat semakin menjauh ke arah hutan. Dengan napas berat, aku membuka pintu dan turun. Kegelapan langsung menyambutku, seperti selimut hitam yang dingin dan pekat. Mesin mobil tetap kubiarkan menyala agar lampunya bisa menjadi penerangan. Suara tawa Bang Sahat terus terdengar,
menggema dari balik pepohonan. Dengan langkah ragu, aku mulai berjalan mendekat ke arahnya. Aku pun akhirnya berhasil menyusul Bang Sahat yang terus berjalan sambil tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar seperti menggema, memecah keheningan malam yang sudah cukup menakutkan. Dengan langkah tergesa, aku mendekatinya, menarik bahunya, dan mencoba mengajaknya kembali ke mobil. Namun, saat itu juga, ia tiba-tiba berbalik. Wajahnya yang kini menatapku membuatku nyaris menjatuhkan senter dari tanganku. Matanya, merah menyala seperti bara api, menatapku tajam, penuh amarah. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tampak jauh dari sosok Bang Sahat yang kukenal. Tawa yang tadi menggema lenyap, tergantikan dengan suara napas berat yang semakin lama semakin terdengar seperti geraman. Tubuhku terasa membeku, bahkan untuk bernapas pun aku kesulitan. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara yang dalam dan kasar, seperti suara seorang lelaki tua dengan nada penuh kemarahan. "Ngapain kalian kesini?" tanyanya. Dengan nada yang terdengar seperti peringatan sekaligus ancaman. Aku tak tahu harus menjawab apa. Lidahku keluh, tubuhku tak mampu bergerak. Tatapan matanya yang menakutkan terus mengunci gerakanku. Ketika aku hampir menyerah pada rasa takut, tubuh Bang Sahat tiba-tiba limbung dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Aku terengah-engah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melihat sekeliling. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang lelaki tua, bertubuh pendek dan gempal berdiri di samping tubuh Bang Sahat yang tergeletak. Pakaiannya sangat mencolok. Ia mengenakan topi putih khas pewayangan, rompi yang sedikit lusuh, celana satin, dan sabuk merah kecoklatan yang tampak seperti dari kain kuno. Namun, meskipun penampilannya aneh, ada ketenangan yang tiba-tiba kurasakan saat menatap wajahnya. Tidak ada rasa takut, hanya semacam keyakinan bahwa dia bukan ancaman. Tanpa berbicara sepatah kata pun, lelaki tua itu memberi isyarat kepadaku untuk membantunya membopong Bang Sahat ke dalam mobil. Aku menurutinya, meskipun hatiku dipenuhi kebingungan. Siapa dia? Manusia atau bukan? Namun, entah mengapa, aku seperti terhipnotis untuk mematuhi setiap gerakannya. Dengan hati-hati, kami membaringkan Bang Sahat di kursi belakang. Lelaki tua itu kemudian mengurut kening Bang Sahat sambil komat kamit, melafalkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Beberapa menit berlalu dan perlahan-lahan Bang Sahat membuka matanya. Napas panjang keluar dari mulutnya seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Dia lenyap di telan gelapnya malam. Aku hanya bisa berdiri terpaku, bingung antara merasa lega atau kembali dilingkupi rasa takut. Kita ada di mana? Suara Bang Sahat terdengar. Kali ini adalah suaranya yang asli. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Kita masih di daerah Gumitir, Bang. Mas Sigit masuk ke dalam hutan mencari Bram yang hilang. Jawabku pelan. Wajah Bang Sahat yang awalnya bingung berubah menjadi pucat pasi. Matanya menunjukkan ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh ke arah hutan dan melihat Mas Sigit muncul. Kali ini dengan Bram yang berada di sampingnya. Bram terlihat lemah, langkahnya tertatih-tatih, seperti seseorang yang baru saja selamat dari sesuatu yang mengerikan. Wajahnya pucat, hampir seputih kertas. Mas Sigit, meskipun terlihat kelelahan, tetap tenang. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, ujarnya singkat. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Ketegasan dalam suaranya sudah cukup menjadi perintah yang harus kami ikuti. Kami semua masuk ke dalam mobil. Mas Sigit memandangi kami satu persatu.
seolah memastikan bahwa kami benar-benar baik-baik saja. Lalu, dengan nada tegas namun lembut, ia meminta kami mengucapkan bismillah dan membaca ayat kursi bersama-sama. Suaranya begitu tenang, memberi rasa aman di tengah ketegangan yang baru saja kami alami. Setelah semua selesai, ia menoleh padaku. "Sekarang kita pulang, langsung ke Jember. Jangan berhenti dimanapun," katanya sambil menatap tajam ke arah jalan di depan. Aku mematuhi instruksinya, menginjak pedal gas dengan hati-hati. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan tetap sunyi dan gelap. Tetapi entah bagaimana, kehadiran Mas Sigit membuatku merasa lebih tenang. Sekitar 10 menit kami melaju di jalur sepi yang dihiasi bayang-bayang pepohonan. Namun, tiba-tiba, pemandangan di luar berubah drastis. Jalan yang tadinya gelap dan mencekam berganti menjadi jalan raya yang ramai. Dengan lampu-lampu kendaraan dan deretan rumah-rumah di sepanjang tepinya. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi, tetapi aku yakin kami telah keluar dari tempat mengerikan tadi. Setengah jam kemudian, kami tiba di tempat kos kami di Jember. Perasaan lega mulai menggantikan ketegangan yang selama ini menumpuk di dada. Setelah memarkirkan mobil, Mas Sigit meminta kami untuk berkumpul di kamar Bang Sahat, yang memang paling luas di antara semua kamar di kos. Ia lalu bergegas menuju kamarnya sendiri, kembali dengan membawa sebotol besar air mineral. "Minum ini, semua," perintahnya. Kami mematuhi tanpa bertanya. Suasana yang awalnya masih tegang perlahan mereda setelah kami duduk bersama di kamar itu. Mas Sigit tampak berpikir sejenak sebelum menatap Bram. "Sekarang ceritakan semuanya," ujarnya, sambil menyodorkan rokok kepada Bram. Bram yang terlihat masih sedikit pucat, menyalakan rokoknya dengan tangan gemetar. Setelah menarik napas panjang, ia mulai menceritakan apa yang dialaminya tadi malam. Katanya, saat kami sibuk mengganti ban mobil, seorang lelaki tinggi besar tiba-tiba muncul dari arah luar mobil. Dengan gerakan cepat, lelaki itu menarik tangannya dan menyeretnya keluar. Bram tidak bisa melawan, bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa ditarik dengan begitu mudah. Sosok itu lalu menggendongnya, berlari dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menembus lebatnya pepohonan di hutan. Bram memperkirakan perjalanan itu berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit sebelum mereka sampai di sebuah rumah besar. Menurut Bram, rumah itu sangat mewah. Bangunannya megah, dengan lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya keemasan, membuat setiap sudutnya tampak berkilau. Di pintu masuk, ia disambut oleh seorang lelaki tua yang wajahnya sangat mirip dengan bapak penjaga warung kopi tadi. Lelaki tua itu tersenyum ramah, seolah tidak ada yang salah. Anehnya, Bram mengaku sama sekali tidak merasa takut, meskipun situasinya jelas tidak normal. Bram kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu yang luar biasa indah. Kursi-kursinya berlapis kain emas, dikelilingi ornamen yang tampak mahal. Ia merasa benar-benar dijamu sebagai tamu istimewa. Lelaki tinggi besar yang membawanya ternyata adalah salah satu pelayan di rumah itu. "Kami sudah lama tidak kedatangan tamu seperti kamu," kata lelaki itu sambil tersenyum lebar. Tidak lama kemudian, muncul seorang wanita cantik dengan pakaian yang anggun. Rambutnya tergerai, dan senyumnya sangat menawan. Wanita itu membawa nampan berisi berbagai hidangan yang tampak menggugah selera. "Kami ingin memastikan kamu merasa nyaman di sini," katanya sambil meletakkan nampan di hadapan Bram. Bram hampir saja menyentuh salah satu makanan itu ketika tiba-tiba suasana berubah. Mas Sigit datang bersama seorang lelaki tua bertubuh pendek dan gempal. Lelaki tua itu mengenakan topi putih seperti dalam pewayangan, berbaju rompi, dan bercelana satin dengan sabuk merah kecoklatan. Kehadirannya membuat semua yang ada di dalam ruangan mendadak hening.
Tangan Bram langsung ditarik sebelum sempat menyentuh makanan di depannya. Sosok lelaki tua bertubuh gempal yang mengenakan topi putih seperti dalam pewayangan itu menatapnya dengan tajam, seolah memperingatkan bahaya besar jika ia melanjutkan tindakannya. Bram merasa tubuhnya tiba-tiba kaku, dan sebelum ia bisa berkata apa-apa, ia kembali tersadar sudah berada di dalam mobil bersama kami semua. Ketika Bram selesai menceritakan pengalamannya, aku langsung menyela. Dengan nada gugup, kuceritakan kepada mereka semua tentang sosok yang tadi mendatangiku di pinggir jalan. Lelaki tua bertubuh gempal yang sama, dengan topi putih, rompi, celana satin, dan sabuk merah kecoklatan. Dia yang membantuku membopong Bang Sahat ke dalam mobil dan mengurut keningnya hingga Bang Sahat sadar. Ceritaku membuat suasana di kamar Bang Sahat menjadi tegang. Bang Sahat yang mendengar dengan penuh perhatian terlihat terkejut dan terkesima, sementara Mas Sigit mendengarkan setiap kata yang kuucapkan dengan sangat seksama. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Mas Sigit memejamkan matanya. Mulutnya komat kamit melafalkan sesuatu yang terdengar seperti doa atau mantra. Lalu, tanpa berkata-kata, ia mendekati Bram dan dengan gerakan cepat mengambil sesuatu dari saku bajunya. "Apa ini?" katanya dengan nada tegas, sambil mengangkat benda kecil yang ia temukan. Kami semua menatap benda itu dengan penuh rasa ingin tahu. Benda itu adalah hiasan kuningan kecil berbentuk seorang tokoh pewayangan. Setelah kuamati dengan lebih seksama, aku langsung mengenalinya. "Ini sosok yang mendatangiku tadi," seruku dengan suara bergetar. Benda itu menggambarkan sosok bapak tua yang membantuku dan Bang Sahat. Bram, yang juga penasaran, mengambil benda itu dari tangan Mas Sigit dan mengamatinya lebih dekat. Wajahnya mendadak pucat. "Ini juga mirip dengan sosok yang aku lihat di rumah mewah tadi," ucapnya pelan. "Dia yang datang bersama Mas Sigit dan menyelamatkanku." Aku, Bram, dan Bang Sahat saling berpandangan, kebingungan dengan semua yang terjadi. Bagaimana benda itu bisa ada di saku Bram? Siapa sebenarnya sosok lelaki tua itu? Mas Sigit tampak berpikir mendalam sebelum akhirnya ia mulai berbicara. "Benda ini bukan kebetulan," katanya sambil menunjuk hiasan kuningan itu. "Secara mistis, Alas Purwo memang punya hubungan dengan sosok bernama Semar. Sosok yang kalian lihat itu kemungkinan besar adalah manifestasi dari Semar." Kami mendengarkan dengan seksama, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Mas Sigit. Dalam pewayangan, lanjutnya, Semar adalah tokoh yang sangat penting. Dia sakti, bijak, dan dikenal sebagai pengayom yang melindungi manusia dari gangguan makhluk halus atau energi negatif. Kehadirannya malam ini adalah anugerah. Kalian harus sadar bahwa kalian sangat beruntung. Penjelasan Mas Sigit membuat suasana semakin serius. Ia melanjutkan, "Apapun itu, kita hidup berdampingan dengan makhluk lain di alam ini, termasuk mereka yang tidak kasat mata. Mereka tidak selalu jahat, tapi jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam permainan mereka." Matanya menyapu wajah kami satu persatu. Gangguan seperti ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Dan satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah dengan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Kalimat terakhirnya seolah menjadi peringatan sekaligus nasihat yang tidak bisa kami abaikan. Mas Sigit kemudian mengingatkan bahwa malam itu kami semua belum melaksanakan salat Isya. "Ayo, kita selesaikan kewajiban kita dulu," katanya dengan nada lembut. "Setelah semua yang terjadi, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk kembali dengan selamat." Kami pun bangkit dari tempat duduk dan beranjak melaksanakan salat Isya di kamar masing-masing. Saat sujud, aku merasa ada ketenangan yang mulai menyelimuti hatiku. Semua ketakutan dan kekhawatiran yang tadi mendominasi perlahan menghilang, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam atas keselamatan kami malam itu. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Meskipun ini hanya kisah fiksi,
Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian.